Mang Mi RX ya, ini adalah handheld Android yang bisa dibilang termasuk pendatang baru lah ya, si merek Mang Mi ini. Dan selama pengalaman gue pakai sebenarnya ini termasuk oke ya. Bahkan di luar itu sebenarnya termasuk salah satu yang dipuji sebagai retro handheld Android yang cukup oke untuk dimainin PSP ya. Karena dia punya spesifikasi yang bisa dibilang masih mumpuni lah ya. Dan punya layar yang lumayan cakep nih. Dan untuk desain aksen warnanya juga termasuk bagus loh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini dia pakai sentuhan warna orange dan lain-lain. Tapi selama pengalaman gue pakai sebenarnya ini masih oke, tapi gue nggak merasa ini kayak yang harus dibeli itu. Apalagi dengan harga dolar naik ya, ini konsol jadi sangat terkena goreng ya, mahal juga jadinya. Jadi sekitar ya nanti gue akan bahas lah ya harganya setelah itu. Tapi sebenarnya kalau di harga normalnya itu sendiri, menurut gue ini worth it banget untuk dibeli ya. Jadi pengalaman main PSP dan juga punya desain yang cakep buat nonton mungkin masih bisa lah ya, bisa dibilang. Cuman ya langsung aja mungkin kita bahas reviewnya. Gue juga bingung mau ngomong apa lagi. Ini adalah review dari Mang Mi RX. Mungkin kita langsung ke paket penjualannya. Sebenarnya simpel banget. Kotaknya cuma ada ECC ini sama ada kabel USB-A ke USB-C dan juga udah ada tempered glass-nya ya harusnya. Ini soalnya di sini udah terpasang sih. Selain itu juga ada user manual yang sudah pasti kalian tidak perlu baca ya. Untuk kotaknya nggak ada yang spesial untuk dibahas, itu aja. Ya mungkin kalau mau kalian sekilas nih dia kayak gini doang nih isinya nih. Sama dia ada logo si Mang Mi RX. Ya begini doang isinya. Itu aja. Nah langsung aja gue bahas spesifikasinya secara singkat ya. Mang Mi RX ini dia pakai prosesor Snapdragon 662 ditemani dengan memori dan storage-nya 4GB dan storage-nya itu di 64GB yang tentunya kita bisa expand lagi pakai microSD sampai 2TB lah ya. Gua tahu pasti kalau orang-orang handphone ngomong mending beli handphone ini barang hobi ya. RAM storage-nya memang segini biasanya dan ya kalian nambahin aja sama SD card ya. Kalau komplain mungkin ya kalian boleh skip video ini aja ya. Mungkin nggak cocok namanya buat kalian. Mang Mi RX ini sebenarnya gue beli second dari Om Puingin main ya. Jadi teman gue itu ada nitip dan gue minjem dari dia buat review dulu sekitar beberapa minggu pakai. Untuk sistem pendinginnya sendiri dia ada di belakang ini, dia ada satu fan gede lah ya, active cooling dan exhaust-nya itu ada di atas. Untuk portnya sendiri dia udah pakai USB 3,1 dan jack audio 3,5mm juga ada ya. Yang mungkin disayangkan adalah di harganya yang kayak gini dia nggak punya display out ya. Ini yang menurut gua sangat disayangkan karena biasanya yang 2 jutaan atau bahkan 1 jutaan aja minimal dia pakai micro HDMI buat display out. Mungkin hal pertama yang merupakan salah satu yang gue cukup suka adalah layarnya yang cukup gede ya. Dan spesifikasi layarnya itu sendiri di 5,5 inch IPS, punya resolusi Full HD, refresh rate-nya masih 60Hz, brightness-nya 400 nits, dan color gamut itu bisa 100% sRGB ya. Dan dia juga udah support sama multitouch. Jadi kalau kalian main game NDS di sini masih bisa kok, karena dia udah touchscreen dan support multitouch juga. Selama pengalaman gue pakai layarnya sih sebenarnya udah cukup enak lah ya, bisa dibilang. Ini cukup cerah dan punya hasil warna yang bagus. Dan ya gue suka lah untuk main-main game-game retro atau main game-game PSP itu udah enak banget. Dan tentunya dia punya baterai yang cukup gede, yaitu baterainya di 5000 mAh dan untuk chargingnya itu support sampai 15 watt. Selama pengalaman gue main kok, kalau main game PS1, main Game Boy Advance itu selama 30 menit itu dia berkurangnya di 7% aja ya. Jadi gue nggak tahu kenapa sih Game Boy Advance sama PS1 itu punya kurang baterainya itu sama-sama 7%. Mungkin ini adalah salah settingan atau memang Mang Mi RX ini baterainya agak boros ya mungkin. Gue nggak tahu, mungkin gue salah. Mungkin kalian juga bisa cek tipu ingin main karena dia ngecek lebih detail dibandingkan gue ini. Gue ceritain aja pengalaman gue pakai Mang Mi RX ya. Tapi tentunya dengan baterai yang berkurang segitu kalian udah bisa mainnya 5-6 jaman udah harus cukup lah ya. Kalian nggak mungkin main 5-6 jam non-stop juga. Nah untuk speaker sendiri dia ada di bagian bawah nih. Ada di bagian kiri dan kanan yang sebenarnya kalau untuk suaranya bisa dibilang masih termasuk cukup oke. Cuman yang gue nggak suka adalah karena dia nembak ke bawah. Ini rentan banget kalau kita pegang nih ketutup sama tangan kita ya. Jadi suaranya mendem gitu ketutup sama tangan kita sendiri. Tapi untuk kualitas suaranya oke dan kalian bisa langsung aja denger sendiri menurut kalian gimana. Nah, untuk konektivitasnya tentunya karena dia udah basis Android dan ya ini udah bisa pakai WiFi kok. Kalau kalian mau konekin ke Bluetooth juga udah bisa ya. Wi-Fi-nya juga ada Wi-Fi 5. Bluetooth-nya udah 5,0 yang tentunya ini cukup oke lah ya bisa bilang. Walaupun Wi-Fi yang Wi-Fi 5, ini kalau dipakai buat streaming game masih cukup lancar loh. Gua udah coba streaming ke PC gua pakai Artemis. Di sini termasuk nggak ada masalah sih. Gua cukup seneng ini buat device streaming, oke banget ternyata. Terus kalau kita ngomongin body sama desainnya, sebenarnya body sama desainnya bisa dibilang cakep ya. Secara sekilas lihat
lihat ini yang warna putih dan aksen orange ini itu termasuk cukup simple dan ya warnanya kayak jeruk-jeruk gitu lah ya. Dia punya dua varian warna lain yang warna hitam sama warna retro, tapi karena gue beli second gue dapetnya yang warna putih dan orange ini. Sebenarnya kalau secara preferensi gue suka banget sama yang warna retro tuh, yang coklat sama merah ya bisa dibilang itu, yaitu retro gitulah. Untuk dimensi dan beratnya sendiri kalian bisa lihat itu dia dimensinya nggak terlalu gede dan beratnya itu juga masih termasuk cukup enteng lah ya di 286 gram. Dengan form faktor kayak gini tentunya dia sangat nyaman untuk dimainin game PSP yang dari tadi gue udah bilang, gue udah ngomong beberapa kali ya, karena kan layarnya juga 16:9. Secara feel pegang gue ini udah termasuk cukup oke kok. Kalau di main lane lama gue nggak merasa pegel karena ini enteng dan gripnya juga ada lekukannya gitu ya di bagian kanannya sini dan bagian kirinya. Jadi untuk pegangnya tanpa casing tambahan menurut gue ini udah cukup enak. Mungkin yang gue nggak terlalu suka dari Mang Mi RX ini adalah bahan plastiknya itu menurut gue kayak murahan gitu ya, sayang sekali ya. Gue merasa bahan plastik kalau di retro handheld yang lain itu di harga yang lebih di bawahnya itu punya feel yang lebih enak untuk dipegang. Gue jujur nggak tahu kalau feel kayak gini tuh sebenarnya bagus atau enggak, tapi feel tangan gue megang gue nggak terlalu suka di sini ya, kayak perasa plastik murahan aja gitu. Tapi menurut gue itu bukan nilai minus besar, ini masih nyaman dipegang walaupun berasa kayak murahan ya. Nah untuk OS-nya sendiri dia sebenarnya dia pakai Android 14, tapi di sini Androidnya udah gue ganti sama, bukan gue ganti sih, lebih tepatnya pas gue beli second ini udah diganti sama Gamma OS, yang tentunya Gamma OS ini dia lebih ngurangin bloatware ya, jadi harusnya secara performance juga lebih meningkat, dan gue sayang sekali nggak bisa bandingin karena gue udah pakai di Gamma OS dari awal ya. Tapi secara pengalaman pakai Gamma OS ini ya sebenarnya simple aja ya, kita bisa ngatur performance-nya, ngatur fan-nya, mau tuker tombol dan lain-lain ya, ada banyak customisasi lah ya, simple-simple aja tapi nggak terlalu repot. Untuk launchernya sendiri dia by default udah pakai Daijiso launcher, jadi kalau misalkan kalian terbiasa pakai Daijiso launcher ya nggak ada masalah sih sebenarnya pakai ini, karena dia udah nge-grouping juga by konsolnya itu apa. Tapi memang Gamma OS ini agak repot sebenarnya karena dia itu harus manual, kalian mesti manual impor, manual nginstal RetroArch. RetroArch mungkin udah ada kali ya, tapi beberapa emulator yang lain kalian harus setup lebih manual. Jadi itu salah satu PR yang kalian harus tahu buat kalau pakai misalkan Gamma OS ya. Itu banyak tutorialnya ya, kalian bisa nonton Retro Game Corps juga. Di situ udah ada tutorial full 1 jam. Nah kalian tonton aja tuh biasanya ya, dia lama lah, bisa setengah jam dan 1 jam. Nah untuk secara grip dan tombolnya tuh udah enak kok, analognya juga udah Hall effect, Hall triggernya juga udah Hall effect juga, jadi ini enak banget dipakai, tombolnya juga berasa nyaman, kalian bisa denger sendiri. Untuk ABXing-nya juga udah enak kok, ini feel-nya bukan yang tactile ya, tapi membran, tapi nggak ada masalah sama sekali, gue cukup nyaman untuk pakai ini. Dan secara pengalaman main, kalau kalian misal game-game yang suka mencet-mencet atau game fighting-nya, ini enak kok menurut gue. Mungkin memang tombolnya lebih kecil aja ya, namanya juga handheld yang lebih compact gitu. Untuk bagian di analognya juga dia ada kasih aksen warna-warna gitu ya, yang RGB-nya kalian bisa setting juga, mau kalian matiin juga boleh kalau misalkan kalian nggak suka sama RGB ini ya, kelihatan norak mungkin ya buat beberapa orang. Untuk tombol-tombolnya juga ada lengkap, dia ada tombol back sama home di bagian kiri, di bagian kanan juga ada start sama select. Itu aja sih. Di bagian atas juga ada tombol volume up and down sama si button powernya itu sendiri ya. Tapi ya kesannya dengan tombol-tombol ini yang kayak contoh tombol L sama R-nya itu ada aksen orange sama tombol volume up and down, dan tombol D-pad itu ada aksen orange ya. Ini perbedaan yang bikin dia ya terlihat unik lah ya, bisa dibilang dibandingkan handheld retro yang lain. Nah mungkin tadi gue udah ngomongin masalah kipasnya di sini, pengalaman mainnya itu yang salah satu gue cukup notice yaitu adalah si Mang Mi RX ini cepet panas ya, bisa bilang bodinya itu berasa anget. Bahkan ini videonya kan lagi gue play nih, gue lagi sambil play video, itu bodi belakangnya berasa anget gitu. Jadi untuk coolingnya menurut gue tidak terlalu oke ya, atau memang Snapdragon 662 ini bisa dibilang cukup panas ya. Jadi ini salah satu hal yang mungkin sekalian harus take a note juga, kalau Mang Mi RX ini bisa dibilang bodinya gampang banget untuk anget. Nah langsung aja kita main ke game testing. Gua kan kasih tau dari awal kalau sebenarnya si Mang Mi RX ini hanya bisa main ya, mungkin game NDS beberapa ada yang bisa ya, tapi mostly itu sebenarnya bisa di PSP aja. PS2 itu gua nggak testing di sini karena itu cuma bonus gitu, dan sayang banget untuk main PS2 di sini terlalu berat untuk di Snapdragon 662. Mungkin harus ada tweak-tweak tertentu, tapi gua nggak mau repot, jadinya gua nggak testing di sini. Gua cuma testing sampai game PSP aja. Secara pengalaman kalau main Game Boy Advance sudah tentu lancar lah ya, mau main Game Boy Advance, Game Boy Color, ya Game Boy-an itu nggak ada masalah, kalian bisa langsung scaling sampai 1080p. Di sini lancar dan layarnya ya mantep lah ya, bisa dibilang. Memang ada black bar kalau kalian main game yang resolusinya di 4:3 kayak contohnya di Game Boy Advance ini sampai ke game PS1. Nah kalau game PS1 sendiri udah jelas kita juga bisa scaling sampai Full HD di sini. Itu udah termasuk nyaman, nggak ada masalah sama sekali. Di sini enak banget untuk main game PS1. Ya mungkin problemnya hanya di black bar aja. Lalu lanjut kalau ke game NDS ya, kalau ke game NDS
NDS ya kalian bisa lihat ya, layarnya setengah di sini, setengah-setengah di sini. Gue pakai drastic untuk main game NDS ya. Entah kenapa kalau gue pakai si Melon DS itu lebih nge-lag ya. Gue ada coba pakai Melon DS sebelumnya untuk install. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ada settingannya gue yang salah atau memang Snapdragon di sini nggak terlalu kompatibel sama Melon DS atau nggak tahu. Itu akhirnya gue pakai drastic aja, dan kalau pakai drastic nggak ada masalah sama sekali untuk main game-game NDS kayak main Cooking Mama. Untuk touchscreen itu masih jalan ya. Jadi untuk NDS menurut gue masih playable untuk di sini. Nah untuk Nintendo 64 di sini gue nggak terlalu tes banyak game ya, tapi masih sanggup untuk beberapa game. Kayak contoh main game Super Mario 64 di sini lancar, masih dapat di 30 FPS-an. Lalu kalau main Zelda Majora Max sebenarnya masih cukup lancar ya, tapi gue merasa dia ada sedikit slowdown gitu kalau lagi di world map gitu ya. Temen, gue nggak merasa itu notice untuk mengganggu gitu. Masih bisa playable kok, masih mainin Zelda Majora Max. Jadi Nintendo N64 ya beberapa game yang gue tes itu udah cukup oke ya, tapi untuk game lain gue nggak terlalu tes banyak di sini karena gue dulu nggak main Nintendo 64, jadi bingung juga mau tes apa. Nah lanjut ke game PSP. Nah ini merupakan salah satu konsol yang sangat disarankan untuk mainin di sini karena PSP kan untuk layarnya sendiri 16:9. Jadi di sini akan terasa full dan nyaman banget, gak ada black bar sama sekali. Memang mungkin black bar bukan dari layarnya, tapi dari si bezelnya hitamnya ini agak tebel, jadi ya sedikit kelihatan lah ya, walaupun nggak terlalu mengganggu banget kok. Kalau kalian mainin udah berapa lama akan terbiasa lah ya. Untuk settingannya di sini kalian harus ganti-ganti ya, tapi mostly kalau di PSP di Snapdragon 662 gue nggak tahu kenapa OpenGL itu lebih lancar dibandingkan pakai Vulkan. Entah kenapa Vulkan itu gue ada merasa ada performance-nya menurun kalau kita main scaling di Full HD. Jadi saran gue kalian ya tweak aja lah ya pas main game itu. Kalau kalian merasa nge-lag, main aja di OpenGL atau Vulkan. Memang problemnya adalah kalau gue lagi speed up gitu, dia akan berasa lumayan patah-patah gitu. Ya memang lagi speed up doang sih untungnya, tapi kalau misalkan main di handheld yang lain, biasanya speed up ini nggak terlalu nge-lag gitu. Ini ada berasa kayak patah-patah, gue nggak tahu kenapa itu terjadi di sini. Apakah memang Snapdragon 662 ini terbatas secara power ya? Nah lanjut yang terakhir, ini bukan testing game PC, ini bukan pakai game hub, ini pakai Artemis buat streaming ke PC gua untuk main Forza Horizon, dan di sini lancar loh. Untuk delaynya juga nggak terlalu berasa ya, karena kan biasanya kalau settingan pakai Artemis ataupun pakai Sunshine itu di PC itu termasuk cukup lancar ya. Mungkin gua nggak ada tutorial buat ini sekarang. Nah ya kalau kalian misalkan mau ada tutorial buat streaming ya kalian komen aja, nanti gua mungkin bikin video terbisa ya kalau sempet. Tapi kalau untuk pengalaman streaming menurut gua ini adalah salah satu konsol yang menjadi nilai plus ya, walaupun layarnya memang kecil, tapi kalau misalkan kalian mau main game-game PC mau sambil rebahan, ini cocok banget buat dimainin streaming PC kalian ataupun ke streaming PS juga bisa ya. Misalkan pakai PS Remote Play, kalian tinggal install itu. Dibandingkan kalian beli PS Portal ya, mendingan streaming pakai ini ya. Memang layarnya lebih kecil, tapi ini kan bisa buat main game emulation. Kalau PS Portal itu cuma bisa buat streaming. Ngapain kalian beli aksesoris buat streaming semahal itu? Apalagi PS Portal juga udah naik tuh. Nah langsung kita bahas ke harga aja ya. Harganya itu sendiri dia ada di $105, atau sebenarnya kalau kita rupiahkan dengan dolar sekarang, kayaknya dolarnya lagi agak turun sih, 17,5 atau 17.600 itu sekitar 1.800.000-an lah ya harusnya. Sebenarnya dengan harga 1.800.000 menurut gue itu masih menjadi price point yang cukup menarik ya. Tapi di Indonesia itu harganya cukup tergoreng karena Mang Mi RX ini bisa dibilang pendatang baru dan stoknya itu termasuk terbatas. Kalian mungkin bakal nemu di 2,5 sampai 3 juta. Kalau kalian nemu dengan harga segitu, saran gue jangan ambil. Atau kalau kalian memang cinta banget sama Mang Mi RX ya boleh-boleh aja kalian ambil, tapi banyak opsi yang lebih menarik di harga kayak segitu ya sebenarnya. Kayak kalau untuk sekarang gue ada Unbeartic yang RG berapa gitu, atau ada si Ayaneo Pocket Air Mini yang nggak usah, gue lupa namanya ya, itu juga jauh lebih menarik di harganya. Tapi biasanya kalau Ayaneo itu banyak masalah sih di softwarenya, atau banyak after sale itu kurang oke kalau si Ayaneo ya. Tapi atau opsi lainnya kalian kalau misalkan mau beli second ya, Retroid Pocket 4 ini yang masih gue punya sampai sekarang itu merupakan salah satu juga opsi yang menarik ya. Apalagi Retroid Pocket 4 itu juga kalau kalian cari second mungkin kalian bisa dapat di 2,5 jutaan lebih. Itu menjadi harga yang sangat menarik untuk dibeli. Tapi ya kalau Mang Mi RX kalian dapat di bawah 2 juta ya worth it aja kok untuk dibeli. Ya itu aja sih mungkin untuk harga. Ya jadi itu aja review singkat dari Mang Mi RX ya. Nggak banyak yang gue terlalu bahas di sini karena ya simple aja, yang secara kapabilitas juga dia nggak terlalu banyak yang gue bisa tes kayak game PC gitu juga nggak. Tapi saran gue kalau kalian mau beli ini ya, ini cocok banget buat mainin game PSP dan juga buat streaming. Kalau buat streaming ini menurut gue salah satu yang termasuk cukup mantap lah ya di sama Mang Mi RX ini. Tapi kalau kalian dapat harga di 2 juta lebih atau sampai 3 juta, gue tidak menyarankan kalian untuk beli itu ya. Terlalu mahal, banyak opsi yang menarik. Gue taruh linknya juga di bawah, kalian bisa lihat rekomendasi handheld gue yang lain yang kalian pantas untuk beli ya di harga 2 jutaan kayak Retroid Pocket 4 atau Retroid Pocket 5 mungkin 3 jutaan kayaknya dapet deh ini second. Atau mungkin Unbear
Bernik, dan ya banyak banget lah ya opsi yang jauh lebih menarik. Ya ini sayang banget kalau di Indonesia itu harganya termasuk cukup tergoreng, kecuali kalau kalian mau beli di luar ya. Biasanya kalau beli di luar ya kalian siap-siap kena pajak aja. Udah itu aja sih mungkin komentar gua. Jadi ya overall ini handheld yang sangat cocok untuk dimainin game PC, streaming game PC maksud gua, sama game PSP. Game PS1 ke bawah semuanya lancar lah ya. Bahkan Nintendo 64 pun juga tadi masih sanggup ya beberapa game kayak contoh si Zelda Majora Max dan Super Mario 64 itu juga masih cukup lancar dimainin di Mang Mi RX. Ya itu aja review singkat dari Mang Mi RX. Gua Kelvin dari Teknogi. Kalau ada yang kalian mau tanyain boleh komentar juga di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau nggak suka kalian boleh dislike. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.